Halo anak-anak, hari ini anak-anak akan mendengarkan cerita firman Tuhan bersama-sama dengan Ibu April. Sebelum kita memulai devosi kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Lipat tanganmu dan tutup matamu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat, kekuatan, dan kesehatan yang masih kami rasakan sampai pada saat ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan mau memberkati kami, sehingga kami dapat mendengarkan, kami dapat mengerti, dan melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Lazarus. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya namanya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudara dari Maria dan Marta. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan juga Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang di dunia ini. Tetapi, jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Setelah Yesus berkata demikian, Yesus melanjutkan percakapannya dengan murid-muridnya, sampai Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Lazarus saudara kita telah mati. Nah, anak-anak, tapi Yesus melanjutkan juga. Yesus bilang bahwa syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya? Kenapa pada waktu itu Tuhan Yesus tidak langsung pergi ke Lazarus, ke Maria dan Marta pada waktu Lazarus masih sakit? Kenapa Tuhan Yesus masih berdiam 2 hari di tempatnya dan belum menemui Lazarus? Kira-kira apa yang terjadi? Setelah itu, ada seorang yang bernama Thomas. Ia berkata kepada teman-temannya, "Ayo semuanya, marilah kita pergi. Kita mengikuti Yesus juga, dan kita juga mati bersama-sama dengan Dia." Maka tibalah mereka bersama-sama dengan Yesus. Sesampainya di sana, mereka melihat bahwa Lazarus telah mati. Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ juga terdapat banyak sekali orang Yahudi yang telah datang kepada Marta dan Maria. Untuk apa? Untuk menghibur Maria dan Marta. Karena mereka sangat sedih dengan kematian saudaranya, yaitu Lazarus.
Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Dia pergi mencari Tuhan Yesus. Tetapi Maria tinggal di dalam rumah. Nah, anak-anak, akhirnya Marta bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika Marta bertemu dengan Yesus, Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku Lazarus pasti tidak akan mati. Tetapi Tuhan, sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Setelah Marta berkata kepada Yesus, Yesus pun menjawab kepada Marta, "Saudaramu Lazarus akan bangkit." Nah, anak-anak, kalau orang yang sudah meninggal, apakah dia bisa bangkit kembali? Nah, dalam cerita hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan dari sakitnya Lazarus, dari kematiannya Lazarus, kita bisa melihat kemuliaan Allah. Kita dapat melihat kemuliaan Allah. Allah berkata kepada Marta. Dan tadi Yesus sendiri yang bertemu dengan Marta dan Yesus bilang bahwa saudaramu akan bangkit. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya Lazarus bisa bangkit? Nah, besok kita akan lanjutkan ceritanya. Kita akan melihat apakah benar-benar Lazarus akan bangkit. Dan kita akan melihat bagaimana kemuliaan Allah benar-benar nyata pada Lazarus dan kepada keluarganya Lazarus. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Kita akan menutupnya dengan doa. Lipat tanganmu dan tutup matamu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu ini dapat memberkati kami, dapat menjadi kekuatan bagi kami, dan dapat membuat kami anak-anak-Mu semakin dekat dengan Engkau, dan kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.